warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Administrasi Bisnis kelas 3 J yang beranggotakan saya Ganis Aksu Karyawati, saya Lesti Rujanti, saya Hendra Perwijaya, saya Jaima Angelina Siwi, saya Heriana Jaya Islaningru akan melakukan praktek video materi rapat untuk memenuhi tugas kesekretariatan dengan dosen pengampu Ibu Neti Lisdiantini, SSOS MAB. Selamat menyaksikan. selamat pagi. Ya, silakan. Bisa saya mulai, Pak? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rapat pembahasan mengenai upaya peningkatan kinerja karyawan yang cenderung menurun pada 3 bulan terakhir. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara rapat pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Direktur. Yang ketiga, inti acara. Yang keempat, penutup. Untuk mengawali rapat pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kita diberi kelancaran dalam menjalankan rapat hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Direktur untuk memberikan sambutan dan memimpin rapat pembahasan mengenai upaya peningkatan kinerja karyawan yang cenderung menurun pada 3 bulan terakhir. Silakan, Pak. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini untuk membahas mengenai upaya peningkatan kinerja karyawan yang cenderung menurun pada 3 bulan terakhir ini. Selanjutnya, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada divisi pemasaran untuk menyampaikan laporannya. Baik Pak, saya Lesti Rujanti dari Kepala Divisi Pemasaran akan menyampaikan laporan kinerja bagian pemasaran selama 3 bulan terakhir ini. Kami dari bagian pemasaran sudah mengadakan evaluasi mengenai penurunan tingkat pemasaran dan kami simpulkan bahwa penurunan pemasaran yang kami alami didasarkan oleh faktor-faktor yang juga berkaitan dengan bagian keuangan yang kemudian menghambat jalannya proses produksi produk kita yang menyebabkan penurunan komisi penjualan, juga turunnya kegiatan sales promoting seperti apabila ada konsumen yang membutuhkan produk kita sesuai kuantitas yang diminta oleh konsumen. Selain itu, untuk media promosi kita juga belum bisa memperpanjang kontrak pada papan reklame yang sudah kami kontrak sebelum 3 bulan terakhir ini, di mana kontrak tersebut akan berakhir pada bulan November ini, Pak. Bulan Desember ini, Pak, maksudnya. Dan dikarenakan budget yang harus digunakan untuk memperpanjang kontrak papan reklame sebagai media promosi lebih banyak daripada komisi penjualan yang kami dapatkan selama 3 bulan terakhir ini, Pak. Kalau dilihat dari statistik pemasaran, sebenarnya kita tidak terlalu mengalami penurunan yang cukup drastis ya, tapi tetap saja dalam 3 bulan terakhir itu ada penurunan, betul? Iya Pak, betul sekali. Coba kita dengarkan laporan dari bagian produksi. Silakan untuk bagian produksi untuk menjelaskan laporannya dalam 3 bulan terakhir. Baik Bapak, saya dari Kepala Divisi Produksi akan menyampaikan laporan kinerja bagian produksi selama 3 bulan terakhir. Kami dari bagian produksi juga sudah mengadakan evaluasi mengenai penurunan tingkat
produksi, dan dapat kami simpulkan bahwa penurunan produksi itu didasarkan pada faktor-faktor yang juga berkaitan dengan bagian keuangan, yang menyebabkan persediaan barang sering kosong karena terhambatnya proses produksi yang berkaitan dengan keuangan untuk operasional produksi. Wah, kalau berarti seperti ini, berarti penurunan seperti ini merupakan hal yang cukup serius bagi perusahaan kita sebenarnya. Masuk ke inti pembicaraan kita saja ya. Kita mengalami penurunan pada masing-masing bagian divisi. Dikarenakan terjadinya suatu penurunan kinerja bagian keuangan. Coba untuk kepala divisi keuangan untuk menyampaikan laporan mengenai kinerja bagian keuangan selama 3 bulan terakhir ini. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya Heriana selaku Kepala Divisi Keuangan ingin memohon maaf mewakili semua divisi keuangan. Tentu saja laporan kinerja kita selama 3 bulan terakhir pada divisi keuangan menunjukkan satu hal yang sama dengan divisi-divisi lainnya, yaitu mengalami penurunan. Saya mengetahui bahwa ini merupakan tanggung jawab saya sebagai Kepala Divisi Keuangan karena tidak menjaga kinerja para karyawan, sehingga menyebabkan kerugian di bagian divisi-divisi lainnya. 3 bulan yang lalu, bagian keuangan hanya memiliki nominal sebesar 250 juta. Lalu kami menargetkan pengeluaran 200 juta untuk produksi dan pembiayaannya. 2 bulan yang lalu, bagian keuangan memiliki nominal sebesar 180 juta. Sehingga dari analisis yang telah dilakukan, kami hanya bisa mengeluarkan 150 juta untuk produksi dan juga pembiayaannya. Hal ini mengakibatkan bagian produksi mengurangi jumlah produksinya dan juga berimbas pada pemasaran. Kemudian 1 bulan yang lalu, kami bagian keuangan hanya memiliki nominal sebesar 155 juta saja Pak. Sehingga dari analisis yang kita lakukan, kita hanya bisa mengeluarkan pengeluaran sebanyak 130 juta untuk produksi dan biayanya, sehingga ini lebih berimbas lagi pada produksi dan juga berimbas pada pemasaran yang berkurang. Baik, berarti 3 bulan berturut-turut ketiga divisi juga mengalami penurunan ya. Untuk evaluasi dari bagian keuangan sendiri, apakah sudah dilakukan secara antar bagian keuangan itu sendiri? Untuk evaluasi kami sudah melakukan Pak. Dari evaluasi dapat kami simpulkan bahwa turunnya kinerja kami disebabkan oleh kurangnya waktu untuk para karyawan. Nah, selama 3 bulan terakhir ini kami mengalami penurunan dan terus menurun sampai 1 bulan terakhir. Adanya tekanan dari perusahaan tersebut bukannya memacu kinerja yang lebih baik lagi, namun malah memperburuk kinerja para karyawan. Mungkin dari masalah yang kita alami saat ini mungkin sangat fatal juga, sangat beresiko juga untuk masa depan perusahaan kita. Nah, ini menurut kalian, menurut para kepala divisi, solusi penyelesaian apa yang efektif? Saya ingin tahu dari masing-masing kepala divisi untuk menyatakan solusi. Dimulai dari divisi pemasaran, silakan. Baik Pak, mungkin kalau dari divisi pemasaran kami juga melihat adanya staf-staf yang berada di bawah tekanan dalam bekerja. Hal ini mengisyaratkan untuk kami bagian dari pemasaran agar kami mendapatkan jatah beberapa hari untuk refreshing atau liburan Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari divisi pemasaran. Baik, cukup masuk akal dan cukup logis ya. Tapi saya juga ingin tahu, coba dari divisi produksi bagaimana? Baik Bapak, mungkin kami sepadan dengan apa yang disampaikan dengan divisi pemasaran, bahwa karyawan tidak perlu ditekan. Alangkah lebih baiknya apabila karyawan tersebut itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik apabila dirinya sudah berada pada keadaan yang lebih baik lagi setelah dilakukannya regenerasi tersebut. Baik, jadi saya ambil dari 2 pernyataan kepala divisi sama dan
Setuju. Saya yakin dari divisi keuangan juga memiliki paham yang sama dengan dua divisi yang barusan dijelaskan. Betul begitu? Betul Pak, kami dari divisi keuangan juga sepaham. Mohon maaf Bapak, waktu sudah menunjukkan pukul 15 sore. Waktunya untuk coffee break selama 10 menit. Baik. Silakan diminum. Silakan. Baik Bapak dan peserta rapat sekalian, waktunya sudah habis. Mari kita lanjutkan lagi rapatnya. Silakan Bapak untuk mengambil alih Bapak. Baik, kita lanjutkan lagi pada pembahasannya yang sebelumnya bahwa ketiga kepala divisi setuju jika solusi terbaiknya yaitu dengan rekreasi. Oke, kalau begitu, tolong untuk sekretaris, tolong tampilkan jadwal yang mungkin kita di hari yang senggang dalam waktu 3 hari agar kita bisa melakukan rekreasi bersama karyawan sebagai upaya refreshing untuk sebagai solusi meningkatkan dan menumbuhkan kembali kinerja karyawan. Silakan. Baik Bapak, saya segera tampilkan jadwal kami yang mungkin senggang selama yang Bapak minta. Untuk hari yang senggang selama 3 hari, kita punya hari Jumat sampai dengan hari Minggu pada tanggal 11 sampai 13 Januari tahun 2021 mendatang. Untuk jadwal lain selama akhir tahun kita sudah penuh dan ini juga kita sibuk. Oh baik. Baik, jadi untuk rekreasi rencananya karena akhir tahun kita sudah penuh, kita akan diadakan rekreasi pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2021. Baik, untuk tanggal kita sudah sepakati seperti itu. Untuk tempat saya ingin minta pendapat kepada kepala divisi. Silakan. Saya Pak dari divisi pemasaran ini mengusulkan tempat yang cocok untuk staf-staf kita refreshing. Kalau menurut saya itu tempatnya itu di Royal Caravan Trawas Mojokerto Pak. Itu cocok sekali untuk kita rekreasi di sana. Baik, dari divisi pemasaran di Royal Trawas Mojokerto. Untuk divisi yang lain bagaimana? Untuk divisi produksi dulu. Iya Pak, saya juga setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Kepala Bagian Pemasaran. Baik. Untuk divisi keuangan? Iya Pak, kami dari divisi keuangan juga setuju atas pendapatnya divisi pemasaran. Baik, kalau seperti itu saya rasa kita sepakati tempatnya di Royal Caravan Trawas Mojokerto itu ya. Dan untuk pembahasan rekreasi serta anggarannya kita akan bahas dalam rapat yang lebih spesifik lagi yang jadwalnya akan diatur oleh sekretaris. Baik Pak, untuk jadwal rapat kelanjutannya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 nanti. Baik, saya rasa pembahasan kita dalam rapat kali ini dalam pembahasan mengenai upaya peningkatan kinerja karyawan yang menurun selama 3 bulan terakhir sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada sekretaris. Baik Bapak Direktur, sebelum kita menutup acara rapat pada sore hari ini, saya akan membacakan notulen rapat pembahasan hari ini. Notulen rapat pembahasan upaya peningkatan kinerja karyawan. 4. Ruang rapat kantor lantai 2. Hari tanggal Jumat tanggal 27 Desember tahun 2020. Waktu pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Acara pembahasan upaya peningkatan kinerja karyawan. Peserta rapat: Rafal Perdana, Jerima Abdul Yasiri, Desti Nur Cahyanti, Galis Akjul Karyawati, Beriana Jaya Isnanilu. Hasil rapat. Yang pertama, evaluasi kinerja karyawan dari semua divisi. A. Divisi pemasaran. Terjadi penurunan pemasaran produk oleh faktor yang berkaitan dengan bagian keuangan. B.
izin keuangan yang menyebabkan penurunan komisi penjualan dan kegiatan sales promotif. Yang B, divisi produksi. Terjadi penurunan tingkat produksi oleh faktor yang berkaitan dengan operasional keuangan yang menyebabkan persediaan barang sering kosong. C. Divisi keuangan. Terjadi penurunan kondisi keuangan karena faktor sumber daya manusia mengalami tekanan kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam bekerja yang berdampak pada divisi lain. Yang kedua, solusi. Karena mayoritas penurunan kinerja dari semua divisi terjadi akibat kondisi sumber daya manusia dari divisi keuangan, semua peserta rapat sepakat untuk melaksanakan rekreasi atau liburan dalam beberapa hari sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan gairah kerja semua karyawan agar lebih maksimal. Yang ketiga, pembahasan upaya peningkatan kinerja karyawan. A. Perencanaan rekreasi hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 8 sampai 10 Januari tahun 2020. Tempat Royal Caravan Trawas Mojokerto. Yang B. Anggaran. Anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang membahas tentang rekreasi lebih detail yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan kita di hari ini. Terima kasih kepada kalian semua, kepada kepala direktur semuanya, kepada sekretaris yang telah ikut adil dan berpartisipasi dalam rapat kali ini. Sampai jumpa di lain hari dan lain kesempatan. Saya sebagai direktur mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya harap kepada kalian kepala divisi mulai dari bagian pemasaran, produksi maupun keuangan untuk bisa memberikan semangat kepada staf-staf Anda, kepada karyawan Anda dan motivasi agar kedepannya perusahaan kita bisa bangkit dan bisa jaya lagi. Terima kasih. Sebelumnya sukses jaya Indonesia. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.